Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Maulida Khairunisa, mahasiswi dari program studi Pendidikan Agama Islam A semester 2 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Pada video pembahasan kali ini saya akan membawakan tema yang berjudul Masa Iddah, hak suami dan istri terhadap harta pasca perceraian, hak mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madiyah. Yang pertama ada pengertian iddah. Iddah menurut bahasa adalah hitungan yang menurut Wahbah al-Zuhaili diambil dari kata al-adad karena menurutnya mencakup hitungan bulan, sedangkan menurut jumhur ulama sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul Fiqh Islam wa Adillatuhu menyebutkan bahwa iddah adalah masa tunggu yang dijalani oleh seorang untuk menvalidasi kebersihan rahimnya untuk ibadah atau untuk menjalani masa dukanya atas meninggalnya seorang suami. Makna dari iddah itu sendiri yakni waktu yang telah Allah tetapkan bagi seorang istri dengan tanpa melakukan pernikahan setelah terjadinya perpisahan dengan suaminya hingga masa iddahnya selesai. Maka jika terdapat seorang perempuan yang telah cerai dengan suaminya atau ditinggal mati, perempuan tersebut dilarang untuk melakukan pernikahan kecuali masa iddahnya telah berakhir. Yang kedua, jenis iddah. Adapun jenis iddah dalam hukum Islam terbagi menjadi 3 jenis, yakni 1. Iddah dengan masa haid, 2. Iddah dalam hitungan bulan, 3. Iddah dengan melahirkan. Ketiga jenis tersebut selaras dengan yang telah dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, yakni membagi iddah menjadi 3 namun dengan istilah yang sama, yakni iddah al-aqrah, iddah dengan hitungan bulan, dan iddah hamil. Kemudian dari perspektif jenis talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya, iddah terbagi menjadi 3 jenis. Di antaranya adalah iddah talak raj'i, iddah raj'iyah, iddah talak ba'in, dan iddah istri yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu iddah mati. Yang ketiga ada dasar hukum iddah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 234 dan At-Talaq ayat 4 menjelaskan tentang waktu atau masa yang sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut. Masa iddah adalah 3 bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan hamil, kemudian istri yang ditinggalkan mati oleh suaminya, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 juga melanjutkan penjelasannya bahwa wanita yang ditalak hendaknya menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Al-qur secara bahasa artinya sama antara pengertian suci dan haid. Yang keempat, pengertian dan dasar hukum ihdad. Menurut Abu Yahya Zakaria Al-Ansori, ihdad berasal dari kata ahadda dan kadang-kadang bisa juga disebut al-hiddad yang diambil dari kata hadda. Menurut bahasa, ihdad adalah cegahan atau larangan. Adapun menurut istilah, ihdad adalah menahan diri dari berhias atau bersolek seperti menggunakan pakaian berwarna mencolok, misalnya merah atau kuning. Tidak boleh menggunakan wangian, minyak wangi baik untuk tubuhnya sendiri atau pakaian. Tidak boleh bercelak mata kecuali jika ada kebutuhan semisal sakit mata. Itu pun harus dipakai hanya di waktu malam, namun dalam keadaan darurat boleh menggunakannya di waktu siang dan tidak boleh meninggalkan rumah yang ditempatinya kecuali jika ada hajat. Amir Syarifuddin memiliki pendapat yang lebih sederhana tentang definisi iddad, yaitu masa berkabung atau menghindari segala sesuatu yang bisa menggoda laki-laki selama masa iddah dijalani. Dasar hukum ihdad, tidak ada ayat Al-Quran yang menyebutkan secara jelas tentang kewajiban ihdad bagi seorang perempuan. Oleh karena itu, landasan utama para ulama dalam penetapan hukum ihdad adalah hadis Nabi Muhammad seperti yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah. Dalam riwayat hadis oleh Ummu Atiyah, yaitu artinya diriwayatkan dari Ummu Atiyah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, wanita tidak boleh berihdad berkabung untuk orang yang meninggal melebihi 3 hari, kecuali untuk suaminya selama 4 bulan 10 hari, dengan tidak memakai pakaian yang dicelup dengan warna kecuali kain yang dipintal, tidak bercelak mata, tidak memakai wangian kecuali ketika suci dari haid dengan menggunakan sedikit gaharu dan adfar, yaitu jenis tanaman berbau harum. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kelima, hikmah ihdad.
hikmah ihdad adalah salah satu jalan di masa di mana sebagai bentuk peribadatan dan bentuk ketaatan atas perintah Allah. Juga hikmah ihdad yang lain adalah salah satunya di mana memberikan alokasi waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian bagi istri yang ditinggal mati suaminya sebagai berduka cita atau berkabung, dan sekaligus menjaga dan menghindari timbulnya fitnah. Adapun larangan-larangan yang harus dijauhi bagi wanita yang sedang berihdad atau berkabung adalah: yang pertama, bercelak mata; yang kedua, menggunakan pewarna kuku; yang ketiga, menggunakan pemerah pipi; yang keempat, menggunakan wangian; yang kelima, menggunakan pakaian yang dicelup pewarna dengan maksud berhias seperti merah ataupun kuning dan lainnya; yang keenam, keluar dari rumah kecuali karena ada hajat seperti membeli makanan atau yang lainnya. Yang keenam, ada hak mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madliyah. Hak mut'ah itu pemberian dari mantan suami kepada istri yang sudah ditalak berupa uang atau benda. Nafkah iddah itu pendapatan suami yang diberikan kepada mantan istri untuk memenuhi kebutuhan selama masa tunggu hingga masa iddahnya selesai. Nafkah madliyah, nafkah masa lampau, ialah nafkah terdahulu tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah. Cukup sekian video pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Amelia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.